Jadi Ghazali di pendahuluan mengucapkan pada temannya yang tanya, karena Al-Munqidh Minadh Dhalal ini kitab yang dia tulis setelah dia kembali lagi ngajar di Nisapur setelah lama meninggalkan Baghdad. Selama dia mengembara jadi sufi, dia menghasilkan kitab yang sangat terkenal, Ihya Ulumuddin. Tapi nanti setelah kembali, di antara naskah awal yang dia tulis ya Al-Munqidh Minadh Dhalal ini menceritakan petualangannya menjelajahi hampir semua ilmu untuk mencari kebenaran yang sejati. Jadi di pendahuluan dia nulis, baiklah akan aku ceritakan kepadamu. Yang pertama, kesulitan-kesulitanku dalam menemukan kebenaran di antara beragam aliran. Yang kedua, keberanianku keluar dari taklid menuju istibsor. Istibsor itu basirah, pengetahuan. Maksudnya pengetahuan rasional, pengetahuan yang dalam. Itu kenapa dia menyebut kata keberanian, karena jarang orang berani keluar dari kotaknya sendiri untuk mencari kebenaran. Rata-rata merasa ya kotaknya itu yang benar. Tapi Ghazali berani, maka kalimatnya keberanianku keluar dari taklid menuju istibsor. Terus baru dia ngomong aliran-aliran. Apa yang kupahami dari ilmu kalam, apa yang ku mengerti dari aliran taklim. Taklim itu nanti biasanya disebut batiniyah, maksudnya Syiah, Imamiyah zaman itu yang bertaklid kepada imam. Apa yang ku tentang dari filsafat, apa yang ku sukai dari cara hidup para sufi, apa yang aku tahu tentang beragam pandangan manusia dan inti kebenarannya. Apa yang membuat aku tidak mau menyebarkan ilmu di Baghdad padahal siswanya banyak. Setelah dituding oleh adiknya tadi, Ghazali tidak bisa ngomong. Mau ceramah sudah naik panggung, suaranya tidak keluar, saking shocknya. Dan dia mengalami penyakit skeptis, penyakit gundah galau sekitar 2 bulan setelah itu. Baru setelah itu dia uzlah. Dan yang terakhir, apa yang mendorongku untuk kembali pulang ke Nisapur, ngajar lagi. Itulah isinya Al-Munqidh Minadh Dhalal yang awal. Sekarang kita lihat apa sih sakitnya Ghazali. Kalau bahasa sekarang sakitnya namanya skeptis. Manusia hari ini menyebutnya galau, bingung. Ilmuku sudah banyak, ilmu macam-macam sudah aku kuasai, tapi kok nggak ada yang meyakinkan ya. Yang pertama dia menguji ilmu mahsus, panca indera, melihat, mendengar, meraba, mencium, merasa. Semua pengetahuan diperoleh dari pengalaman. Tapi setelah dicek oleh Ghazali, ilmu mahsus ini ya memang mendatangkan kebenaran, tapi tidak meyakinkan. Gampang nipu, kita gampang keliru. Langit itu kita lihat warnanya biru. Kalau kamu kejar ke atas, birunya tidak kepegang-pegang. Gunung itu dari jauh kelihatannya warnanya biru. Kalau kamu naik gunung, kamu bingung birunya di sebelah mana. Mahsus. Teh ini kelihatannya manis. Kalau nggak percaya coba dirasa. Ya kan? Dirasakan, kok beda ya, bayanganku manisnya segitu, rasanya kok segitu. Ilmu mahsus sering salah. Kamu meraba apa, ini barangnya mesti mulus, dilihat ternyata ya enggak. Kamu lihat perempuan dari jauh, kata cakep, dari dekat doang. Lu mahsus itu, matamu gampang ketipu. Apalagi sekarang banyak yang pakai make up.
Antara siang hari sama malam hari bangun tidur beda. Itu mahsus. Kalau kita mengandalkan mahsus, kita akan hidup sering ketipu. Bahkan ilmu mahsus yang paling dahsyat yang namanya fisika aja sekarang sudah ganti orientasi. Namanya relativitas kuantum, menunjukkan ketidakpastian. Di buku itu kan ada ceritanya Einstein itu waktu ditanya orang, Einstein, relativitas itu apa sih? Kok bulat teorimu? Oh, kalau pengen gampang, gini loh relativitas itu. Kamu duduk 1 menit sama cewek cakep, 1 menit itu rasanya hanya 1 detik. Tapi kamu duduk 1 detik di atas kompor nyala, 1 detik itu rasanya 1 minggu. Itulah relatif. Lama dan cepat kan juga relatif, ya kan? Kalau kamu sedang berbunga-bunga, nunggu sebentar rasanya lama. Kalau dosennya sedang marah-marah, kelas itu rasanya nggak selesai-selesai. Tapi kalau lagi enak, dosennya enak, kok cepet ya Pak? Itu mahsus, relatif. Kebenarannya bisa berubah-ubah. Ada yang lebih pasti, ilmu akli, kebenaran akal. Ya contoh paling gampang, pensil itu kalau dimasukkan ke air putih kelihatannya bengkok. Bengkok itu mahsus, tapi akal yang mengingatkan, enggak, dia tetap lurus. Hanya saja kelihatan bengkok, itu akal. Akal lebih konseptual, pengetahuannya lebih bisa dipercaya dibandingkan yang mahsus. Ghazali, iya ya, akal ini kuncinya. Tapi setelah dia telaah mendalam, enggak juga. Akal juga gampang ketipu. Orang juga sering salah menyimpulkan. Kalau di Al-Munqidh dia ngasih contohnya apa? Mimpi. Mimpi itu kan kita merasa wah, senengnya ngalami apa, atau enggak senengnya ngalami apa. Pikiranmu kan ikut main. Tapi begitu bangun, enggak ada apa-apa. Berarti ketipu. Yang tadi kamu yakini benar, begitu bangun ternyata bukan apa-apa. Itu akal. Sering salah menyimpulkan. Ada cowok sama cewek jalan, wah pacaran ini mesti. Padahal setelah ditelaah, oh ya enggak, cuma temen. Ada anak pacaran masuk hotel, terus akalmu menyimpulkan, ngapain situ paling ya gitu. Ternyata enggak, mereka tahajud. Lah ya kan? Ya siapa ngerti tahajud beneran? Kamu suudzon ya. Tahajud itu sujud terus tidak ada berdirinya. Lalu itu akli, ya kan? Hari ini orang tawuran habis-habisan, itu kan pertarungan antara akli. Mahsusnya jelas. Misalnya tadi malam itu kan ILC, mahsusnya jelas ada Dimas Kanjeng untuk web macam-macam itu kan. Terus akalnya main semua orang di situ sampai jam 12:30 nggak selesai-selesai. Dan kamu sampai detik ini bingung sing bener sing di. Itulah akal. Penuntutnya Jessica argumennya rasional, pembelanya Jessica argumennya juga rasional. Akal. Kamu tidak ketemu kebenaran yang sejati di situ, katanya Ghazali. Ternyata akal juga terbatas. Banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Oh, ini gelisah Ghazali sudah. Kenapa gelisah? Ternyata akal yang jadi basisnya semua ilmu juga meragukan. Mahsus yang jadi sumbernya pengalaman, sumbernya pengetahuan juga meragukan. Ya aku harus pakai ilmu yang apa terusan? Itu yang bikin Ghazali gelisah. Lama dia gelisah. Itu kalimatnya di Al-Munqidh. Penyakit itu menggerogoti dan bertahta dalam hatiku selama 2 bulan.
Dan dalam waktu 2 bulan itu aku terombang-ambing di tengah aliran sofistik. Sofisme. Sofisme itu kan kebenaran pasti itu tidak ada. Setiap kebenaran relatif, yang hanya bisa menentukan langkah tindakan saja, tidak bisa menentukan langkah logika serta ucapan. Kemudian sesudah itu Allah memberi kesembuhan kepadaku dari penyakit itu, dan kembalilah hatiku sehat dan normal seperti sedia kala. Kepastian-kepastian akli bisa diterima kembali dan bisa diakui kredibilitasnya. Datangnya kembali keyakinan itu tidaklah dengan cara penyusunan pembuktian atau mengemukakan berbagai dalil yang tersusun rapi dan apik, akan tetapi berkat cahaya Allah yang telah Allah letakkan di dalam dadaku. Jadi Ghazali gelisah 2 bulan, tidak sembuh-sembuh. Ini gimana? Dipikir nggak nyampe pikirannya, nyari kebenaran yang pasti. Sampai di titik ketika tiba-tiba hatinya tentram sendiri, dapat cahaya dari Allah dan yakin lagi. Yang tadi dia ragukan sekarang mulai dia yakini. Tidak lewat usahanya, tapi lewat pertolongannya Allah. Jadi itu yang dialami Ghazali. Dia sendiri sudah merasa nggak nyampe. Kalau mikir sendiri menghadapi kebuntuan epistemologi yang dia alami. Akhirnya Allah sendiri yang datang menyelamatkan Ghazali dengan memberikan keyakinan. Ini kan susah ya. Dipikir tidak yakin-yakin, tapi Allah sendiri yang ngasih keyakinan. Itu sama kayak kalian, tidak seneng luar biasa, tapi tiba-tiba kok seneng. Itu Allah yang ngasih. Urusan buntu tidak selesai-selesai, tapi tiba-tiba Allah yang menunjukkan jalan. Itu persis yang dialami Ghazali. Jadi pengetahuan kebenaran yang tiba-tiba hadir. Dijelaskan mungkin masih berat, tapi yakin aja Ghazali saat itu. Oh enggak lah, akal masih bisa dipakai dalam tahap tertentu. Mahsus juga harus dipakai dalam tahap tertentu. Tidak mungkin orang tidak meyakini mahsus, tidak mungkin orang tidak meyakini akal. Dari mana datangnya ini? Dari Allah. Setelah tadi bingung berkepanjangan, penyelesaiannya memang satu-satunya dari Allah. Itu ungkapannya Ghazali. Oke. Terus dari situ terus dia mulai menjelajahi ilmu-ilmu. Sekarang saya mau nyari ilmu yang bikin manusia gelisah akhir-akhir ini, zaman itu. Itu tak kutip langsung Arabnya. 4 aliran inilah yang dijelajahi oleh Ghazali. Yang pertama, al-mutakallimun, golongan ahli ilmu kalam, ilmu tauhid, teolog. Siapa mereka? Wahum yuda'una annahum ahlul ra'yi wan nazar. Siapa mutakalim? Orang-orang yang menganggap diri mereka, yang ngaku diri mereka adalah kelompok rasionalis, ahlul ra'yi wan nazar, kelompok orang-orang pinter dalam agama. Jadi mereka ini orang ngaku, aku lo ahli agama, ahli ilmu kalam, ahli Islam. Yang kedua, batiniyah, kelompok aliran kebatinan, bahasa letterleknya kalau bahasa Jawanya. Maksudnya nanti wahum yaz'umuna annahum ashabut ta'lim wal mahsusun bil iktibas minal imam al-maksum. Mereka yang menganggap diri mereka adalah ashabut ta'lim. Sekarang kan banyak halakoh-halakoh, fenomenanya mirip. Cuma zaman itu yang dididik kelompok taklimiyah dari Syiah Ismailiyah. Kelompok kedua yang digarap oleh Ghazali, yang diserang lagi kelompok ketiga, al-falasifah, para filosof. Wahum yaz'umuna annahum ahlul mantiki wal burhan, orang yang menganggap diri mereka ahli logika,
dan ahli burhan. Burhan itu penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Itu filosof. Dijelajahi juga dan ditelanjangi juga oleh Ghazali. Yang terakhir as-sufiyah, wahum yudha'una annahum khawasul hadroh wa ahlul musyahadah wal mukasyafah, yaitu mereka yang menganggap diri mereka orang-orang khawas di depan Allah dan ahli musyahadah dan mukasyafah. Musyahadah itu orang yang menyaksikan makna, mukasyafah adalah orang yang terbuka terhadap makna hakiki. Tapi dalam dunia tasawuf, musyahadah dan mukasyafah, orang yang mengalami realitas puncak, orang yang mengalami dekat sama Allah, itu namanya musyahadah dan mukasyafah. Itu juga dijelajahi oleh Ghazali. Oke, jadi mutakallimun, batiniyah, falasifah, dan sufiyah. Sekali-sekali ada Arabnya ya, ben kaya ngaji tenanan. Biasanya Inggris, sekarang sekali-sekali Arab. Mungkin besok juga pakai Arab dikit-dikit. Oke, sekarang kita lihat apa yang digarap oleh Ghazali dari 4 kelompok ini. Yang pertama ilmu kalam. Katanya Ghazali, ini terjemahan langsung. Selanjutnya Allah menumbuhkan golongan mutakallimun dan menggerakkan motivasi mereka untuk membela as-sunnah dengan omongan yang tersusun rapi dan apik, dan menyingkap kesimpang siuran ahli bid'ah yang tidak cocok lagi dengan as-sunnah. Jadi mutakallim itu hadir untuk membela as-sunnah. Kalau ada yang nyerang Islam, mengkritik ajaran Islam, ya biasanya orang-orang kelompok dari luar, mutakallim yang tampil. Kalau ada yang mengkritik Islam kok kayak gitu sih, Islam masa percaya di surga ada siratal mustaqim, masa percaya besok kalau di surga yang syahid ketemu 72 bidadari, masa percaya itu? Kan banyak orang mengkritik Islam. Yang tampil harus membela Islam adalah namanya mutakallim. Termasuk kelompok-kelompok ahli bid'ah yang ngarang-ngarang dalam hal akidah. Itu yang harus membela adalah mutakallim. Jangan itu. Ketika Islam mulai tersebar kemana-mana, itu kan banyak ketemu ajaran-ajaran agama lain, aliran lain. Nah, aliran lain ini kan semacam nantang. Kalau Islam gimana? Termasuk lahirnya kalam, antara lain kan ketemu sama teologinya Kristen. Orang Kristen duluan punya konsep rasional. Secara tidak langsung nantang Islam. Kalau Islam punya teologi rasional, Islam punyanya kan cuma diyakini aja, dogmatis. Nah itu yang tampil jawab, ini mutakallim. Jadi katanya Ghazali, mutakallim itu penting. Dialah yang tugasnya membela sunnah. Jadi membela Islam itu tidak pakai pentungan, tidak pakai teriak-teriak Allahu Akbar, tapi rasio, mutakallim. Tapi coba dilihat, katanya Ghazali, selanjutnya bagaimana? Ilmu kalam itu muncul dengan pesatnya dan banyak orang menaruh simpati padanya. Namun kemudian ahli ilmu kalam mempunyai ide untuk maju selangkah dari pemeliharaan terhadap as-sunnah, yaitu dengan mengadakan pembahasan tentang berbagai hakikat perkara dan mengadakan pendalaman tentang beberapa elemen beserta hukum-hukumnya. Karena hal itu tidaklah merupakan maksud ilmu mereka, maka pembicaraan mereka tidaklah produktif, sehingga tidak bisa menghapus berbagai kegelapan dalam beberapa perselisihan faham di dalam masyarakat. Dalam prakteknya ternyata para mutakallim ini banyak yang dalam tanda petik ya iseng. Iseng itu membahas, nyari isu yang tidak relevan sama umat.
Perkara-perkara tidak penting yang tidak nyambung diangkat, akhirnya gegeran sesama umat Islam sendiri. Tadinya dia berguna untuk melawan dari luar, sekarang akhirnya jadi bahan tawuran di dalam. Awalnya apa? Karena dia melampaui wewenangnya awal, memasukkan isu-isu yang sebenarnya nggak harus bahas itu. Ngapain sih itu dibahas, wong nggak ada dari luar Islam yang gugat itu katanya Ghazali. Kalau sudah diyakini benar, misalnya kan banyak, misalnya Mu'tazilah memasukkan isu membahas Tuhan aja sampai ngomong tentang atom lah, tentang aksiden lah, tentang jauhar lah. Akhirnya keluar dari visi awalnya. Yang semula jadi solusi, sekarang dia jadi masalah. Nah, itu kritiknya Ghazali pada ilmu kalam. Ya, mungkin bagus, kajian kalam semakin luas, tapi jadinya tidak produktif. Tidak produktif itu ya tidak efektif. Umat tidak butuh isu itu. Itu kan yang belakangan terus dikritik, ilmu kalam klasik itu terlalu melangit. Dunia sudah sampai kemana-mana, kita masih bahas besok bisa melihat Tuhan apa enggak, besok itu Tuhan itu zat sama sifatnya sama apa enggak. Kan kita sibuk di situ, bahas Tuhan, bahas langit, bahas besok kita di surga bisa seperti apa, di neraka seperti apa. Dan kita gegeran gara-gara itu. Oke. Ya termasuk lahirnya aliran kayak kemarin Imam Asy'ari gegeran sama gurunya kan. Perkara-perkara yang sebenarnya tidak produktif untuk kepentingan umat. Tidak ada itu pun umat Islam bisa maju. Itu maunya Ghazali. Energinya banyak terbuang di situ. Akhirnya malah muncul aliran-aliran, sekte-sekte, madhab-madhab, dan dimulailah perang saudara. Ya sampai hari ini kan diskusi-diskusi kalam klasik itu tidak ada kata final. Manusia itu Jabariyah apa Qadariyah ya, tidak tahu. Bisa Jabariyah, bisa Qadariyah. Besok kita bisa melihat Tuhan enggak? Ya bisa iya, bisa enggak. Allah itu sifat dan zatnya sama enggak? Ya mungkin aja sama, mungkin juga enggak. Selalu begitu. Jawabannya belum pasti, yang sudah pasti kelihatan. Kita tawuran. Mihnahnya Mu'tazilah, gegeran antara Sunni Syiah, itu kan sampai hari ini. Maka kesimpulannya Ghazali, ilmu kalam tidak bisa dijadikan obat bagi kegelisahanku. Ilmu kalam justru melahirkan kegelisahan yang baru. Belajar ilmu kalam akhirnya jatuh pada kotak-kotak. Dan kotak-kotak itu menambah gelap umat, katanya Ghazali, menambah pening. Jadi harusnya tidak sejauh itu ilmu kalam. Makanya nanti belakangan Ghazali nulis Iljamul Awam an Ilmil Kalam, termasuk jenis kitab tipis juga. Jadi iljam itu kendalinya kuda itu namanya iljam. Maksudnya apa? Mengendalikan orang awam dari ilmu kalam. Maksudnya bukan melecehkan orang awam, tapi katanya Ghazali, kalau awam tidak usah jeru-jeru bahas agamanya. Kalau bahas, nanti malah merusak. Bukan bidangnya, itu maunya Ghazali. Hari ini kan semua ingin jadi ahli agama. Semua ingin kembali pada Quran dan Sunnah Pak kita. Mocong ngaji, kurung tanya. Mau kembali pada Quran dan Sunnah. Bisanya cuma dari terjemahan. Itu yang maksudnya Ghazali. Wis toh, nek awam ya diakui aja awam. Maunya Ghazali begitu. Makanya nanti jangan tersinggung kalau Ghazali ngomong filsafat juga tidak penting, karena dia ngomongnya di level ini. Jadi yang bukan ahlinya ya tidak usah ngomong. Iljamul awam anil kalam. Dan kesimpulannya Ghazali, ilmu kalam tidak bisa untuk obat, karena dia sendiri butuh obat. Itu kalimatnya. Jadi tujuanku sekarang
untuk risalah ini kan menceritakan keadaanku, bukan mencela dan mengingkari orang yang minta kesembuhan. Maksudnya, yo janjane pengen tak lanjutkan cerita tentang ilmu kalam, di mana keliru-kelirunya, di mana belok-beloknya, tapi ndaklah, nanti aslinya cuma mencela. Ilmu kalam butuh obat. Ilmu kalam itu termasuk orang yang minta kesembuhan. Dan sementara saya nggak ngomong itu dulu, sebab obat kesembuhan itu berbeda-beda sesuai perbedaan penyakit. Bukankah sudah banyak sekali obat yang mujarab terhadap si sakit tertentu, tetapi obat itu dapat mendatangkan bahaya dan merupakan racun bagi orang lain. Jadi katanya Ghali, sebentar aku tidak cerewet dulu dengan ilmu kalam, belum waktunya. Aku sendiri butuh obat. Obat yang ku cari mungkin tidak ada di ilmu kalam. Ilmu kalam ternyata juga butuh obat. Dan obat itu tidak boleh sembarangan, karena kadang-kadang obat di satu orang itu bisa racun di orang yang lain. Teorinya Ghazali ini bisa kamu terapkan untuk membantah para motivator. Iya. Loh, obatnya yang disarankan Mario Teguh dan kawan-kawan itu mungkin bisa jadi malah racun bagimu. Ya banyak, coba aja nanti. Banyak sekali contoh, misalnya kalimat-kalimatnya Mario Teguh itu kasih contoh yang kontras, itu malah jadi racun.